Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Masluh. NIM saya 0904012156. Mata kuliah saya Pancasila. Di sini saya akan membacakan momen-momen krisisnya Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar Indonesia mengalami beberapa proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satunya, periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Khususnya dari tahun 1959 hingga 1960. Seperti diketahui, Indonesia telah mengalami 3 masa atau era pemerintahan setelah kemerdekaan, yakni Orde Lama selama pada tahun 1945 sampai 1960. Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Serta era reformasi dan setelahnya dari 1998 hingga sekarang. Pada awal pemerintahan Soekarno pula, Pancasila dibentuk dan digodok tidak hanya dengan dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang. Selain harus menghadapi Belanda, beberapa front pertempuran maupun meja perundingan masa pemerintahan usai kemerdekaan Indonesia. Kala itu terjadi gejolak masalah internal, adanya rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno dan Hatta. Pada tahun 1948 misalnya, pemberontakan pada musuh di daerah Madiun. Selanjutnya, demokrasi terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau, dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelaku tragedi G30S, sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Pak Soekarno, yang kemudian digantikan pada era baru sejak 1966. Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pun tidak berjalan baik-baik saja. Yang selanjutnya, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru sejak 1966 hingga 1998. Ketika Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, 5 bunyi Pancasila juga dijadikan sebagai landasan negara selama rezim Orba atau Orde Baru, kendati sempat menjadi polemik dan sejarahnya. Terungkap bahwa Pancasila dihasilkan dari berbagai pandangan dan nilai budaya bangsa Indonesia yang dilahirkan pada 1 Juni 1940. Era pemerintahan Indonesia semula dikenal sebagai Orde Lama pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga menjelang ke masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Harto, yang mempunyai visi utamanya dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam kehidupan masyarakat serta bernegara. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada era Orde Baru dengan skala dampak menuai kritik. Beberapa kalangan menyebut Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.
Pancasila yang murni akan terus mengalami perkembangan sesuai zamannya, kendati pernah disalahgunakan demi kepentingan penguasa. Selanjutnya, fenomena demokrasi. Yang kedua adalah fenomena demokrasi dengan Islam Indonesia. Negara demokrasi, negara yang demokrasi adalah negara suatu yang dipimpin oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, lebih gampangnya gitu. Dalam praktek kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasi dengan ke dalam 3 bentuk, yakni integrat, penyatuan antara agama dan negara. Yang kedua, interseksional, persinggungan antara agama dan negara. Dan yang ketiga, sekularistik, pemisahan antara agama dan negara. Namun dalam kenyataan, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersama dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika, moral, dan norma-norma kehidupan masyarakat dengan negara Islam. Tidak membedakan sebenarnya antara hal-hal sakral dan moral. Nah, lanjut. Yang ketiga, berikan contoh kita sebagai bangsa Indonesia untuk memberitahu tentang identitas nasional. Setiap negara pasti memiliki suatu identitas untuk membedakan negara satu dengan negara yang lain. Identitas disebut dengan identitas nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu warga bangsa, dan sebagai identitas sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesungguhbangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Nah, di dalam Muhammad Ridho Iswardana dalam bukunya yang berjudulkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 2020 menjelaskan pentingnya identitas nasional bagi Indonesia, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama adalah satu, saling melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Yang kedua, menjaga eksistensi negara dalam nasional atau internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang maupun menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.